Masih mikir gak sih, dunia udah serba digital dan kripto udah jadi salah satu cara buat investasi yang banyak dilirik untuk saat ini. Tapi kok masih banyak banget orang yang gak setuju atau skeptis dengan yang namanya cryptocurrency. Apa sih yang jadi penyebab kripto itu dipandang skeptis banget sama di Indonesia ini? Apakah untuk menolak kemajuan teknologi atau menolak untuk apa gitu? Ya udah, ini kita bahas di sini videonya kenapa orang-orang masih skeptis dengan yang namanya cryptocurrency. Fakta yang nggak bisa dipungkiri adalah popularitas dari kripto itu udah sangat meningkatnya cepet banget. Gue udah pernah bahas di video-video gue sebelumnya, coba cek aja sekarang ada di sini. Nah, meskipun udah kayak gitu, banyak orang di Indonesia dan seluruh dunia masih aja skeptis atau menolak bahkan penggunaannya tentang cryptocurrency sendiri ini. Kalau dilihat secara legalitas dan regulasi, di Indonesia sendiri itu masih belum jelas diaturnya seperti apa. Kripto di Indonesia masih belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dan Bank Indonesia juga udah negesin kalau satu-satunya alat pembayaran yang diakui di Indonesia itu adalah rupiah. Ya jelas, itu adalah mata uang kita. Tapi hal ini juga menggambarkan kalau belum ada hukum yang mengatur di Indonesia itu seperti apa. Ya walaupun udah ada Bapepti, udah ada OJK yang ngatur di dalamnya itu seperti apa. Pandangan masyarakat di Indonesia tentang kripto juga nggak baik-baik saja. Survei nunjukin secara jelas kalau 68% netizen di Indonesia itu menganggap kripto itu adalah ilegal atau karena kurang ada jelasnya regulasi di Indonesia. Udah clear? Belum, sebentar. Nah, resiko keamanan di kripto itu juga masih dipertanyakan kebanyakan orang di Indonesia. Udah jelas, apalagi yang dipertanyakan? Kasus peretasan yang pasti. Kripto itu udah sering banget jadi target kasus. Sampai saat ini, peretasan telah berhasil membobol berbagai platform kripto yang menyebabkan kerugian sekitar 7 miliar US dollar. Dan gak stop sampai sana aja, penyucian uang juga dilakukan melalui cryptocurrency. Kripto dipakai penjahat buat cuci dana dari berbagai jenis kejahatan, baik di dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Termasuk scam dan pencucian aset dari bursa online. Kalau dari segi invest-wise-nya, harga kripto sering kali naik turun dalam waktu yang cukup dekat atau naik turunnya itu sangat cepat kali. Kayak contohnya, Bitcoin pada April 2021 bisa mencapai 63.000 US dollar. Udah pernah gue sampein di video gue sebelumnya. Dan udah gila menurut gue. Kalau naiknya itu bisa naik banget, tapi kalau turunnya pun itu bisa turun secara signifikan juga. Nah ini yang paling penting, kurang pemahaman dan edukasi tentang kripto sendiri. Ini pasti lu pada males belajar tentang teknologinya. Nah khususnya investasi ke kripto, poin ini relate banget ke lu. Banyak orang yang belum paham betul cara kerja dan teknologi blockchain di dalam cryptocurrency ini seperti apa. Nah ini cikal bakal orang-orang yang nggak percaya dan khawatir akan resiko yang bisa timbul pas kita menggunakan cryptocurrency sendiri. Dan lu pikir udah sampai situ aja? Enggak, masih ada alasan yang lainnya. Kenapa orang-orang di sini masih skeptis dan udah jelas nggak sih? Mayoritas orang di Indonesia itu pasti udah punya keyakinan sama yang namanya agama. Nah, perspektif agama itu juga jadi salah satu kenapa mereka skeptis dalam perspektif syariah khususnya. Ada perdebatan tentang keberadaan mata uang secara virtual. Otoritas keagamaan di berbagai negara udah menyatakan kalau mata uang virtual itu haram atau terlarang. Sementara ada juga yang ngebolehin kripto dipakai buat transaksi. Sebenarnya ada trauma historis juga yang terjadi di Indonesia dan juga itu membuat orang-orang semakin skeptis. Ada kasus Silk Road di tahun 2013, tepatnya di bulan Juli, ada peretasan di Pekanbaru. Nah, kasus Silk Road itu intinya pasar internet tersembunyi yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi ilegal ditutup oleh FBI. Ini ngebuat publik jadi pandangan negatif terhadap pasar cryptocurrency sendiri ini. Lu bisa bayangin kan sekarang seberapa skeptis orang-orang terhadap cryptocurrency. Karena mungkin ada kasus-kasus yang terjadi dalam kripto dan yang penting orang-orang itu kurang paham sih sebenarnya sama teknologi kripto atau teknologi blockchain di dalamnya. Terlebih kurang paham sama menolak itu sedikit berbeda ya. Nah sekarang gimana caranya biar orang-orang itu nggak skeptis lagi sama cryptocurrency? Kalau misalnya mau ngomongin gimana caranya biar orang nggak skeptis, jawabannya sesuai kepercayaan masing-masing pasti. Tapi ya nggak itu juga jawabannya. Makanya kita bedah di video ini. Biar orang-orang bisa nerima kripto sepenuhnya, penting adanya regulasi yang jelas dan transparan pastinya. Bukan dari kriptonya doang, akan tetapi dari negara yang mengadopsi kripto itu mau seperti apa. Tujuannya
Ya biar bisa mengurangi aktivitas secara ilegal, melindungi orang yang ada di dalamnya. Dan of course, ngebangun kepercayaan secara publik. Kalau mau lihat contoh negara yang udah mengadopsi kripto, seperti Uni Eropa dengan aturan MiCA atau kepanjangannya Market in Crypto Asset Regulation, di mana mereka ngasih perlindungan hukum sekaligus mendorong inovasi di industri kripto. Jepang juga jadi salah satu contoh lainnya yang udah melegalkan kripto sebagai aset legal yang regulasinya ketat dalam bursa kripto sendiri. Mungkin dua regulasi itu bisa jadi acuan buat regulasi di Indonesia ke depannya. Selanjutnya, kita harus ningkatin edukasi dan literasi tentang kripto juga jadi salah satu solusi biar orang-orang di Indonesia ini nggak skeptis. Alasan orang skeptis ya salah satunya karena mereka nggak paham tentang kripto itu seperti apa, blockchain-nya itu seperti apa, dan teknologinya di dalamnya itu seperti apa. Mungkin kita bisa belajar dari contohnya kayak Binance Academy dan platform edukasi yang lainnya, dan udah nyediain materi secara gratis tentang blockchain dan kripto itu seperti apa. Dan mungkin Korea Selatan yang udah memperkenalkan teknologi blockchain sejak sekolah menengah, ini udah mantep banget. Mungkin bisa diterapkan juga di Indonesia. Di sekolahan, mungkin udah mulai SMP atau SMA, itu udah bisa diterapkan juga teknologi blockchain ini seperti apa di dalam pembelajarannya. Dan menurut gua penting banget adalah klasifikasi dan perspektif agama, karena semua orang yang agamis pasti ngelirik hal ini itu halal atau haram. Mungkin bisa nengok ke Uni Emirat Arab, yang mana kripto udah diatur secara syariahnya itu seperti apa dengan batasan yang sangat ketat. Sekarang tinggal lu nya aja sih, lu mau nentuin itu seperti apa, lu mau nerima kripto atau enggak itu seperti apa, yaitu balik lagi ke lu masing-masing. Kalau menurut gua, ini sebuah kemajuan dari teknologi dan di dunia investasi. Dan akan sangat sayang sekali kalau lu nggak mengadaptasi dengan baik kemajuan teknologi ini. Ini sama aja lu nolak kemajuan teknologi dan lebih memilih cara konservatif, dan menurut gua sih nggak kayak gitu ya caranya. Karena masih banyak kok negara-negara yang bahkan negara syariah pun udah mengadopsi kripto secara legalnya itu seperti apa dan secara halal haramnya itu seperti apa kalau itu diterapkan di Indonesia itu seperti apa. Nah, thank you teman-teman semua udah nonton video kali ini. Gua Hida di sini, signing out dan thank you.